Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita tidak terasa masuk di pertemuan kedua atau minggu kedua. Materi kita pada hari ini adalah prakarya. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa yang akan disiapkan pada kewirausahaan budidaya tanaman hias. Jadi kita ambil, kalau semester yang lalu kita bahas tentang kerajinan, sekarang ya kewirausahaan kerajinan ya. Sekarang kewirausahaan budidaya tanaman hias. Jadi sekarang lagi ngetren tanaman hias. Hati-hati tanaman hiasnya, jangan sampai curi. Oke. Untuk memulai hari ini saya bisa persilahkan Devi Anggreni Sapitri membacakan paragraf pertama. Bersiap-siap Arman. Oke, silahkan Devi. Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengolahan tanaman dan lingkungan tumbuhnya, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dalam budidaya tanaman, hasil yang maksimal dapat dicapai jika tanaman dipelihara dan lingkungan tumbuh tanaman dapat dikendalikan dengan baik. Hasil budidaya tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagian dipasarkan sehingga usaha budidaya tanaman dapat menjadi mata pencarian masyarakat. Oke. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi budidaya adalah ya karena kita berbicara tanaman, kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, kenapa bisa tanaman bisa memenuhi kebutuhan manusia? Itu pertanyaannya. Kok bisa, Pak? Tanaman bisa memenuhi kebutuhan manusia. Jadi maksudnya di sini, kalau tanaman itu kita budidayakan, kemudian dijual, maka bisa menjadi mata pencaharian. Kalau kita jual, tentu bisa kita membeli kebutuhan. Begitu maksudnya di sini, ya. Jadi jangan salah paham. Ya, tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kenapa tanaman bisa memenuhi kebutuhan manusia? Maksudnya itu tanamannya dijual, hasil penjualannya itu ya diberikan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, apa yang mempengaruhi nanti tumbuhnya? Ya, lingkungan, pengelolaan, tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Sebenarnya ini kamu sudah praktekkan bagi yang perempuan yang suka tanaman budidaya tanaman hias. Sekarang kan lagi ngetren. Ya, berarti ini secara tidak langsung yang perempuannya sudah mempraktekkannya. Sudah tahu kenapa tanaman kamu mati. Ya, kenapa tanaman bungamu tumbuh subur. Oke, lanjut. Silakan Arman, paragraf berikutnya. Materi tentang budidaya akan mengajak siswa mengenal jenis tanaman pangan dan tanaman hias, produk hasil budidayanya serta cara budidayanya. Di akhir pembelajaran, siswa diajak untuk melakukan praktik budidaya tanaman serta diperkenalkan juga dengan wirausaha di bidang budidaya. Budidaya tanaman harus dilakukan dengan cara yang baik agar menghasilkan produk budidaya bermutu sehingga dapat diterima oleh konsumen. Oke. Bersiap Nur Ramadhani. Nah, materi di sini budidaya itu ada dua, ada budidaya tanaman pangan ya seperti padi, kedelai, jagung. Nah, kalau yang kita akan praktekkan di sini adalah budidaya tanaman hias ya.
budidaya tanaman hias. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah praktek. Di sini tadi siswa diajak untuk melakukan praktek budidaya tanaman. Jadi mulai sekarang, ya seperti Dani sudah beli pot warna hijau. Ya, yang sudah beli pot, kalau ragu-ragu salah atau tidak bisa fotokan. Yang penting pot ya yang agak besar. Karena yang akan kita tanam adalah bunga tanaman hias yang berbatang keras, bukan yang berbatang lembek. Ya, yang berbatang keras itu seperti bunga batik, puring, bunga puring. Kalau tidak tahu bunga puring, tanya mamanya. Kebetulan di dekat sekolah kita itu ada penjual bunga, ya, di dekatnya gudang itu. Kalau berbatang lembek, ya seperti aglonema. Nah, sekarang harus dilakukan dengan cara yang baik agar menghasilkan produk budidaya. Saya kira ini yang perempuan sudah praktekkan, tinggal dibawa ke sekolah nanti hasil prakteknya. Nur Ramadhani, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nur Ramadhani, bisa? Oke, Nur Ramadhani bisa buka kameranya? Kira tadi, perempuan. Silakan Nur Ramadhani. Nah, dibaca paragraf yang ini. Nur Ramadhani, silakan. Permintaan masyarakat terhadap produk budidaya tanaman pangan lebih stabil karena pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Tidak demikian halnya dengan permintaan masyarakat terhadap tanaman hias yang sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh tingkat kedapatan dan selera konsumen. Selain itu, sifat tanaman hias merupakan kebutuhan tersier bagi masyarakat. Oke. Sekarang tanaman hias lagi booming. Ya. Coba kita baca di sini. Permintaan masyarakat terhadap produk budidaya tanaman pangan lebih stabil. Kalau tanaman pangan ya stabil karena itu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok primer. Makanya dia stabil karena setiap hari kita makan. Ya. Tidak demikian halnya dengan tanaman hias. Ini tanaman hias, karena tanaman hias yang sangat fluktuatif. Maksudnya fluktuatif, ya tidak stabil. Artinya kadang kalau lagi musimnya seperti sekarang permintaan banyak orang mau memelihara bunga. Coba sebelum COVID tidak ada orang memelihara bunga dengan baik, disimpan saja terserah mau tumbuh atau tidak. Sekarang permintaan bunga melonjak. Makanya di sini tanaman hias merupakan kebutuhan tersier. Ya, kadang dibutuhkan, kadang tidak. Nah, kalau sekarang bunga, biar jadi bunga-bunga itu yang dulu dibuang, ada tuh nilainya. Yang tinggal di dekat WC dulu tunggu habis semua diminta orang. Nah, itulah kenapa tanaman hias sekarang lagi booming. Ya, karena sekarang lagi musim pandemi. Kebanyakan orang tinggal di rumah, tidak ada kerja. Ya, lebih baik kita memelihara bunga-bunga supaya ada pekerjaan. Oke, kita lanjut ke Devi Anggreni dulu. Sini. Karena peningkatan pendapat perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap tanaman hias. Secara Indonesia, permintaan akan tanaman hias lebih tinggi pada bulan Juli sampai Desember. Namun, di luar bulan tersebut, permintaan tanaman hias tetap ada. Oke. Karena peningkatan pendapat perubahan gaya hidup masyarakat. Ini betul-betul perubahan gaya hidup. Karena dulu itu sebelum COVID virus,
Ya, kebanyakan orang pergi jalan tidak perhatikan kondisi tanaman hiasnya. Tapi sekarang karena kita disuruh kebanyakan tinggal di rumah, maka perubahan gaya hidup masyarakat dari yang sering tinggal di luar rumah sampai sekarang tiba-tiba kebanyakan tinggal di rumah. Maka untuk menutupi kegiatan kebanyakan ya memperhatikan tanaman hias. Secara umum di Indonesia permintaan tanaman hias lebih tinggi bulan Juli dan Desember. Ya, kenapa bulan Juli Desember? Karena biasanya di sini musim penghujan. Ya, kalau di sekarang permintaan mulai Januari sampai Desember banyak terus orang pergi beli bunga-bunga. Ada yang mencuri, saya lihat beredar mencuri bunga-bunga. Kenapa? Karena perubahan gaya hidup tadi ini. Dari perubahan yang mana itu ya, dari dulunya kebanyakan orang keluar rumah, sekarang tiba-tiba kebanyakan tinggal di rumah. Nah, untuk menutupi itu ya diperhatikanlah tanaman hias. Oke, Aksan, paragraf berikutnya. Silakan. Dalam wirausahaan di bidang budaya, hias kamu harus jeli dalam mendesain budaya yang akan kamu lakukan, terutama ketika memilih jenis tanaman yang akan dibudidayakan serta merencanakan waktu panen. Dalam memilih jenis tanaman dibudidayakan perlu dipertimbangkan selera konsumen karena konsumen akan menyenangi tanaman hias yang saat itu menjadi primadona. Perencanaan waktu panen yang dapat terhubung dengan pemenuhan waktu tertentu, misalnya pada penyalaan. Oke, terima kasih Aksan. Ya, kita harus jeli dalam mendesain budidaya tanaman hias. Kalau sekarang yang lagi banyak diminati, bahkan banyak yang mencurinya dari rumah orang lain, adalah sejenis tumbuhan bunga aglonema. Depi tahu bunga aglonema? Tahu? Oke, tidak tahu ya. Saya perlihatkan dulu yang manakah yang dimaksud dengan bunga aglonema. Ini yang lebih. Oke, saya perlihatkan dulu. Tunggu sebentar. Saya perlihatkan bunga aglonema yang harganya sampai 600.000. Satu pot 700.000. Ya, saya ketik saya di Google aglonema. Langsung bilang DP Agrede. Oh, ya mau play. Nah, bunga yang lagi tanaman hias yang lagi mahal-mahalnya adalah bunga yang seperti ini. Ya, banyak jenisnya. Nih. Namun bukan bunga yang seperti ini yang saya suruhkan. Kenapa? Pertama mahal. Pasti mamamu larang. Mahal dan agak susah memeliharanya. Ya, saya lihat kemarin ini ada yang secara langsung jual bunga begini. Paling rendah itu 450 satu pot yang banyak begini. Nah, oke, yang saya suruhkan sejenis bunga puring atau yang berbatang. Coba lihat bunga puring. Nah, oh ya muplek di bibir. Tahu? Pernah lihat bunga seperti ini? Ada juga ditanam di depan rumahku, Pak. Nih, ada di balik. Nah, oh begini muplek dibilang bunga puring. Nah, ini yang saya suruhkan. Terserah nanti ya kamu yang dapatnya yang mana, ya. Ya, cara mengembangbiakannya sudah yang paling gampang itu dipotong, kemudian disimpan di air, ditempatkan di tempat agak gelap. Kalau sudah berakar, itu videonya minggu lalu saya sudah bagikan di grup WhatsApp, ada juga di Classroom. Kalau kamu mau lihat. Nah, ternyata bunga puring banyak. Puring koi, puring madu, puring cacar, puring belut, puring teri,
puring kura, puring koin, puring kobra. Nih, ya lihat-lihat memang Maki ya ada yang gampang kita dapat. Yang paling gampang didapat itu ini. Ya ini. Paling banyak ini di pinggir-pinggir rumah. Nah ini banyak. Engkau kecil bunga puri mak aku rakyatan. Ya. Engkau bunga puri engkau rese. Engkau? Jadi ini. Jadi silakan. Rumah pakai bentuknya. Nah. Hah? Ini yang paling gampang didapat. Oke, sudah tahu bunga puring? Hah? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah tahu? Oke, saya lanjut dengan ke materi yang tadi. Oke, yang membaca lagi paragraf berikutnya Arman Pain ini. Siapa yang belum dapat? Oke, lanjut Arman Pain. Robi, ini Arman Pain. Hobi dalam budidaya tanaman dapat dijadikan peluang wirausaha yang menguntungkan. Wirausaha budidaya tanaman dapat dimulai dari skala rumahan dengan modal kecil. Wirausahaan di bidang budidaya tanaman hias dapat juga dikombinasikan dengan usaha penyewaan dan pemeliharaan tanaman hias. Oke. Nah, sekarang ya muncul pencuri bunga. Kenapa? Karena bunga itu bisa dijual, bisa dibisniskan. Ya, nah ambil saja kemudian dijual. Ya. Budidaya tanaman dapat jadikan peluang wirausaha. Tapi yang mencuri bunga tadi itu caranya berwirausaha, ya salah. Langsung saja ambil anunya orang, kemudian dia jual. Sekarang yang membaca Dani, silakan Dani ini. Dani. Silakan Dani ini. Banyak pilihan. Silakan dibaca Dani. Dani. Oke. Banyak pilihan wirausaha di bidang tanaman hias. Hal penting lainnya yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis tanaman yang dibudidaya adalah kesesuaian tanaman hias yang kamu dengan kondisi lingkungan budidaya akan dilakukan. Cobalah perhatikan lingkungan tempat tinggalmu dan pilihlah tanaman hias yang sesuai untuk dibudidayakan. Oke, banyak pilihan, banyak. Coba kamu perhatikan halaman rumahmu. Pasti banyak koleksinya orang tuamu. Saking banyaknya, ya tanaman tadi itu yang harusnya disimpan di depan rumah, ternyata ada tomi di bawah rumah. Penuh yang di depan. Nah, coba perhatikan. Pilihlah tanaman hias yang sesuai untuk dibudidayakan. Kalau tadi yang saya suruh adalah yang berbatang keras. Ya, sejenisnya kayak bunga batik, bunga puring. Itu yang saya suruhkan. Nah, ini tugasnya. Ya, mulailah dengan tanaman yang mudah. Sudah saya suruh, pilihlah jenis tanaman yang akan populer. Ya, populer gitu puring. Memilih tanaman hias sesuai permintaan konsumen. Oke. Nah, sekarang kita ke proses produksi. Asrul, bisa dengar suara saya? Oke, tidak. Siapa lagi yang? Andi Sapriyadi, bisa dengar suara saya? Tidak bisa. Asnidar? Slamet Jumaidi, bisa dengar suara saya? Nah, banyak yang bolos rupanya.
Indri Wahyuni? Siska? HP ku saya, Pak. Siska? Oke. Iya, Pak. Oke, silakan dibaca bagian A, Siska. Proses produksi budidaya tanaman hias. Kami sudah mengetahui tentang sarana produksi dan teknik budidaya tanaman pada buku Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester 1 bab 3. Secara umum, teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Teknik budidaya yang baik menentukan kualitas produk tanaman hias yang dihasilkan. Berikut dijelaskan sarana produksi dan teknik budidaya tanaman hias. Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan tanaman pangan. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan dalam lahan yang terhampar, sedangkan tanaman hias dapat juga dibudidayakan dalam pot atau polybag. Di tempat terbuka atau ternaungi. Oke, saya jelaskan dulu ini. Ternaungi di pekarangan. Oke, saya jelaskan. Ini kita sudah bahas. Nah, teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Teknik budidaya yang baik menentukan kualitas. Ingat, kalau caramu nanti merawat ya, bagus, maka tanaman hias yang dihasilkan juga akan berkualitas. Nah, saya sudah jelaskan minggu lalu, apa yang kamu siapkan adalah sarana produksi tempat. Yang dimaksud sarana produksi tempat menanam tanaman hias. Coba perhatikan, di sini ada dua, pot atau polybag. Tahu polybag? Kalau pot pasti tahu. Kalau polybag mungkin masih ada yang belum tahu. Oke, saya perlihatkan. Ya, saya perlihatkan apa itu polybag. Kapan, Pak? Hitam. Oke, saya perlihatkan. Nah, langsung tahu. Tahu sekarang? Jadi kalau tidak ada pot kamu dapat, cari yang seperti ini yang lebih besar. Tapi tidak dijual satu-satu itu. Nih. Udah tahu toh? Polybag. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang harus kamu siapkan. Media tanam pot dapat berupa, jadi isinya pot. Yang pertama, tanaman hiasnya, media tanam, pot itu sendiri, pupuk, zat pengatur tumbuh, pestisida, mulsa. Yang dimaksud mulsa itu plastik penutupnya, tapi tidak wajib ini. Sungkup, plastik penutup bunga, polybag atau pot ini. Tahu semi pot yang seperti ini terlalu mahal. Kamu masih mengaruh miliapuk mah. Ya. Kemudian ini pupuknya. Ya, kalau yang dimaksud dengan mulsa ini penutupnya itu tanah. Plastik kalau misalnya tanam cabai. Nah, ini untuk anggrek yang dalam kita kan ada begini. Oke. Nah, untuk hari ini cukup. Jadi minggu depan kita bahas ini medianya, ya, media lahan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Seperti tadi Pak, apa itu polybag? Apa itu mulsa? Apa itu bunga puring? Apa itu aglonema? Oke, saya perlihatkan dulu di Google sebelum saya tutup.
Tadi bunga puring. Ini juga bisa. Tapi ini jujur terlalu mahal. Nah, masih ingat bunga ini? Yang ini? Ini dulu bunga mahal. Mungkin ada di depan rumahmu ini. Nggak usah ya yang seperti ini. Nah, kalau yang begini namanya bunga adenium. Ini adenium. Jadi cukup yang ini. Kita kembalikan, perlihatkan kembali. Nih, yang mudah didapat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya untuk saya SC. Oke, silahkan nyalakan. Nah, ini ada yang bertanya di chat, Pak, mulai nggak ditanam itu tanaman hias? Betul sekali, mulai ditanam. Ya, Pak, di mana Ki ambil? Sebenarnya dulu, seandainya di sekolah, kita bisa langsung ada contoh-contohnya di sekolah. Tapi kan kita dilarang ke sekolah. Nah, makanya saya screen ulang, karena ada yang baru masuk. Oke, jadi saya sarankan mulai hari ini tanam. Kalau sudah ditanam, kalau ada bibit kita dapat. Kalau tidak ada bibit, cara membudidayakannya ada videonya yang paling gampang saya upload minggu lalu atau ada di Classroom. Ya, bisa kamu lihat di Classroom sekarang. Oke. Kalau ada yang sudah tanam di pot, boleh dipoto, kemudian upload di grup. Jangan japri saya, supaya teman-temanmu bisa melihat dan mengoreksinya. Nggak usah malu-malu, upload di grup, ya. Oke, mengerti? Tolong jawab, mengerti? Pak. Oke. Mengerti, Pak. Oke, terima kasih yang bertanya Mengerti, tadi Pak. di chat itu yang bertanya dari Depi Anggreni. Ya, kalau malu-malu mengeluarkan suara bisa langsung di chat. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kedua mata pelajaran prakarya saya nyatakan sudah selesai. Jangan lupa isi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.